Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama memulai ibadah pada hari ini. Kiranya kami boleh kembali dibawa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, terkhusus bagi Komisi Usia Indah di GKI Harapan Indah. Tuhan memberkati rangkaian ibadah ini dari awal sampai selesai. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini dan berserah. Amin. Terima kasih ya, Bapak Ibu terkasih, datang ke tempat ini merasa bahagia nggak? Sukacita nggak? Iya, kita buktikan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hari ini merasa bahagia. Kita sukacita, kemudian bersemangat. Hari ini merasa bahagia. Hari ini merasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kemudian dilanjutkan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kemudian Efesus 6 ayat 10. Sebelum kita membaca, kita berdoa, kita mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih-Mu nyata, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu kami ada, kami tahu kami diberkati karena rahmat-Mu kepada kami. Sore hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati ulang tahun Komisi Usia Indah yang ke-13. Kami juga akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya daripada penderitaan kami. Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bagian yang kedua terdapat dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memelihara hati. Jadilah ya, jadi dua bacaan ini saya gabungkan dan tema itu berasal dari 2 Korintus pasal yang ke-4 tadi ayat 16 sampai di Efesus pasal. Jangan tawar hati, jadilah kuat. Nah, tema ini mau mengajak kita supaya anggota usia indah yang sudah memasuki usia 13 tahun, tadi dikatakan usia remaja, ya, usia yang sedang kuat-kuatnya. Ya, kita diminta supaya menjadi anggota usia indah yang kuat di hadapan Tuhan, bukan menjadi hamba, bukan menjadi anggota usia indah yang lemah, yang loyo, yang kalah, ya. Karena banyak orang sudah lanjut usia itu loyo, ya, putus asa, hidupnya kehilangan semangat, tidak bergairah. Isinya keluhan, bangun tidur mengeluh, terus sepanjang hari mengeluh, sampai mau tidur juga isinya mengeluh. Saya percaya tidak ada di tempat ini, ya. Saya berharap supaya kita menjadi anggota usia indah yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak tawar hati menghadapi pergumulan hidup kita. Saya percaya masalah atau pergumulan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tema ini juga mau mengingatkan kepada kita, sekalipun kita lansia memang lemah secara fisik, tetapi tidak boleh lemah secara rohani, ya. Jadi sudah sekalian, merupakan fakta bahwa kekuatan tubuh kita makin lama makin lemah, ya, karena faktor usia, ya. Kita akan makin lama itu otomatis. Seperti yang Paulus katakan, meskipun tubuh lahiriah kami semakin merosot,
bukan hanya yang dialami oleh Paulus, tetapi juga semua orang yang umurnya makin bertambah, kekuatannya makin berkurang. Ada yang mengatakan penurunan kesehatan mulai umur 40, ya. Ada juga yang mengatakan mulai 35 tahun. Ada yang dikatakan demensia dini, penurunan kemampuan otak, ya, terutama ke dalam hal ingatan. Faktor U, ya, ada yang mengatakan saya lupa, ya. Kadang-kadang dosen begitu, kalau melihat anggota jemaat tuh, namanya siapa, ingat-ingat siapa namanya, sudah ingat-ingat juga nggak bisa ingat, ya, karena apa? Faktor U sudah sekalian. Lalu penurunan kondisi mental yang ditandai dengan kekhawatiran, rasa takut, ya, karena kita faktor usia itu nggak seperti pada waktu kita remaja. Dulu kalau setir mobil saya bisa lari 140 atau di atas 130-an gitu, tapi sekarang nggak bisa lagi, ngeri, ya. Saya ingat sekali pada waktu pertama kali saya waktu jalan-jalan ke Malaysia, lalu ke tempat main seperti Dufan begitu. Pertama kali naik itu seperti putaran kincir angin puter yang begitu kencang sekali, dan saya sejak itu sudah sekalian sampai hari ini, ya, gak berani lagi main-main seperti itu. Ada ketakutan luar biasa, dan memang faktor U sudah sekalian membuat kita banyak penurunan. Belum lagi pengeroposan tulang, osteoporosis, ya, kita mengalami seperti itu. Jadi ada yang mengatakan terjadi pada waktu usia 50 tahun. Lalu gangguan pendengaran, jadi kita menjadi mendapat gelar si budak gitu, ya. Kita kadang-kadang sudah kenapa ya orang ngomong gitu, padahal dia sudah ngomong. Kita kondisi yang seperti itu sudah sekalian. Belum lagi yang namanya katarak, ya, ada selaput di mata kita. Lalu otot kita juga berkurang, ya, massa otot itu namanya jaringan otot dalam tubuh kita makin lama makin melemah, ya, karena disebabkan sel-sel tubuh kita makin menua. Itu mengalami penurunan itu pasti sudah sekalian. Bahkan juga dikatakan pembuluh darah juga menjadi kaku, sehingga suplai darah ke otot juga ikut berkurang. Saya bicara ini bukan saya dokter, ada dokter yang lebih ngerti sudah sekalian, ya. Saya baca-baca dan memang saya melihat memang kondisi usia tua itu makin lama makin menurun. Bertambah usia, ya, kondisi kita seperti itu, sampai muncul bermacam-macam penyakit. Ada sakit diabetes, ya, lalu jantung, stroke dan sebagainya, hipertensi, ya, demikian juga tadi saya sudah katakan pengeroposan tulang, katarak dan sebagainya. Secara motorik juga demikian, ya, Parkinson yang terjadi itu pada waktu manusia sudah dalam kondisi yang sudah tua, jadi gerakan atau keseimbangan sudah berkurang. Karena penyakit yang satu sudah sekalian merembet kepada yang lain, ya, seperti misalnya diabetes itu larinya ke jantung, larinya ke ginjal, larinya ke organ tubuh yang lain, ke saraf, ke hati dan sebagainya, sampai akhirnya larinya ke kantong, ya, bisa mengurus kantong sudah sekalian, ya. Saya mendengar ini dari dokter yang merawat akan istri saya, karena istri saya juga pengidap penyakit diabetes sudah sekalian. Karena faktor usia, ya, dia memang waktu remaja enggak seperti itu, ya, waktu muda enggak seperti itu, tapi sudah memasuki usia, sudah masuk usia indah, maka dia lebih nyata dia kena diabetes, ya. Beberapa tahun lalu dia pernah kena luka. Luka itu sudah sekalian dari telapak kaki nembus ke punggung kaki, ya, sampai 3 lubang. Kita menangani, merawat sampai ke dokter Verdi dan sebagainya, kita juga ke tempat umat dan sebagainya. Itu sampai 2 bulan sampai dia terus berada di kursi roda. Menjelang sembuh kami kena COVID, ya, itu, dan kemudian sembuh. 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri yang kemarin sudah sekalian, dia juga kembali mengalami hal yang sama. Semula kami tidak tahu kalau dia sakit luka, dia menggigil, kami sudah panggil dokter Alvin ke rumah untuk ini dan disuntik. Kami pikir sakit yang biasa.
Lalu kemudian sampai akhirnya kami bawa ke rumah sakit Eka atau Eka Hospital, saudara sekalian. Lalu boleh nggak dibuka, tapi saya mengatakan nanti tutup lagi ya. Karena dia lukanya sudah 1 tahun hampir 1 tahun. Memang sudah sekalian tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tetapi pada waktu itu dia buka dan dokter mengatakan, dokter Anji, anak pribadi, dia mengatakan, Pak ini masalah ya. Kakinya bengkak dan ini membuat dia menggigil terus dan ini ada nanahnya di dalamnya. Harus dibedah. Dan besoknya dibedah sudah sekalian, dikeluarkan nanahnya karena perlu tambah darah, dia transfusi darah atau kantong sudah sekalian, tetapi karena pompa jantungnya tidak kuat, dia pernah pasang hari tiga hari. Dan sudah sekalian membuat dia nggak bisa napas, susah napas, ya, jadi bermasalah. Jadi masalah kecil sudah sekalian, ya. Akhirnya dia harus stay di rumah sakit selama 6 hari. Sudah sekalian, ini merupakan pergumulan yang dialami sampai saya melihat lukanya itu mengerikan sekali, gitu ya. Dan perlu waktu yang cukup lama. Yang saya ingin katakan, sudah sekalian, bukan hanya kondisi Bu Jenny, tetapi kondisi kita semakin, Paulus memakai istilah apa? Semakin merosot, ya. Secara otomatis pasti menurun. Siklus hidup tidak dapat terbantahkan, tidak dapat terhindarkan oleh siapapun. Berbahagialah setiap Bapak Ibu yang sampai hari ini tetap sehat. Paulus mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, saudara sekalian. Kalau kita melihat kesaksian kehidupan Paulus, dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dia pernah karam kapal, ya, dia dihina, dicambuk, ya, dia dilempari batu, dia mengalami kelaparan dan sebagainya. Itu hal yang dialami sebagai seorang pengikut Kristus. Dalam Galatia pasal 6 ayat 17 sampai dia mengatakan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Jadi memang sebagai pengikut Kristus, Paulus mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Itu yang dialami sudah sekalian karena dia sebagai seorang yang berjuang bagi Tuhan, dia mengalami penganiayaan sampai akhirnya ada tanda bekas luka dalam tubuhnya. Dan dalam bagian lain sudah sekalian dia mengatakan ada duri dalam tubuhnya. Ini penderitaan juga. Sekalipun dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong angkat duri ini. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kepada jemaat di Korintus, dia juga menyaksikan tubuhnya semakin tua itu semakin merosot. Bahkan juga dikatakan tubuh itu digambarkan seperti kemah yang tidak memberikan kenyamanan. Orang tinggal di kemah tidak nyaman, sudah sekalian, ya. Banyak orang mengalami penderitaan dan khususnya penurunan fisik, kemudian menjadi tawar hati, membuat semangat hidup berkurang, melemah, menganggap dirinya sebagai seorang yang sangat tidak perlu dikasihani, selalu berpikir negatif, sangat pesimis dalam hidupnya tanpa masa depan lagi. Dan kalau mengalami sakit yang berkepanjangan, seringkali sudah sekalian kita bisa berpikir seperti itu, hidupnya begitu gelap sekali. Jadi bagaimana Paulus sudah sekalian, karena dia menghadapi begitu banyak kesulitan dan kesulitan, dia mengatakan sudah sekalian, meskipun tubuh lahiriah kami semakin merosot, tetapi tubuh batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Luar biasa. Paulus sadar, saudara, memang tubuh lahiriah merosot itu fakta, kenyataan, saudara sekalian. Orang yang semakin hari makin berusia bertambah, kekuatan mungkin makin berkurang, saudara sekalian. Tidak ada yang mengatakan aku tidak mau tua, karena hukum alam sudah semakin tua itu semakin lemah, saudara sekalian. Memang ada orang mengatakan saya tidak mau menjadi tua dan saya tidak mau sakit-sakitan, saya tidak mau menjadi lemah. Saya pengen matinya mendadak mati aja, ya. Memang kita yang menentukan, saudara sekalian. Memang ada orang yang mati tiba-tiba mati, ya. Ada orang yang pada waktu tidur mati apa? Pada waktu setir mobil kemudian meninggal, itu ada saksiannya, saudara sekalian. Ada orang yang sedang mengikuti memimpin pertemuan kudus pendeta. Saya ingat pendeta dari Alam Kudus Tangki Mangkunegaran, pendeta Paulus, saudara sekalian. Dia setelah memimpin pertemuan kudus,
kemudian tiba-tiba jatuh dan meninggal. Saya senang sekali kalau saya juga mengalami hal seperti itu ya, pengen sekali seperti itu ya. Nah saudara sekalian, saya juga pernah melihat ada orang yang sedang memimpin paduan suara ya, pernah mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, ada orang memimpin paduan suara tiba-tiba dipanggil Tuhan seperti itu. Tetapi saudara sekalian, kita tidak bisa menentukan cara kita meninggal bagaimana. Tetapi saudara sekalian, meninggal itu atau dipanggil Tuhan itu merupakan misteri. Kita tidak tahu dan tidak tahu bagaimana ya, apakah kita tiba-tiba meninggal atau harus lewat sakit sebentar atau sakit yang berkepanjangan. Tidak ada seorang pun yang tahu saudara sekalian. Yang pasti jika Tuhan memberikan kita umur yang panjang atau usia indah atau usia emas, jangan putus asa tatkala kekuatan kita makin merosot. Jangan sampai putus asa tatkala kekuatan kita, kesehatan kita berkurang. Tadi Paulus mengatakan apa? Dia memimpikan masa depan. Ada hal-hal yang jauh lebih mulia dari apa yang dialami seperti daripada penderitaan. Dia melihat jauh lebih depan karena apa? Ada keselamatan Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Memang sudah sekalian kita mengalami kesulitan tatkala kita mengenakan tubuh jasmani ini. Tetapi jangan sampai kita kemudian kecewa dan putus asa. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita kemuliaan yang jauh lebih daripada yang kita alami. Kita harus kuat saudara sekalian. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus saudara sekalian. Dia mengatakan mendapat kekuatan itu dari mana? Di tengah-tengah pergumulan kesehatan yang dialami, dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dia dianiaya. Di tengah-tengah pergumulan karena kesehatan yang berkurang, karena kesehatan yang merosot, dia mendapat kekuatan bertahan. Itu dari mana? Daripada Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan tetapi harta yang kami punyai dalam perjalanan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kepada jemaat Efesus, Paulus juga mengatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Ketika Paulus mulai dan mau menutup suratnya kepada jemaat Efesus, dia membuat himbauan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita adalah pribadi yang telah mengalami penebusan daripada Kristus. Namun sudah sekali kita tetap ingat bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita. Kita juga tidak bisa mengandalkan hidup kita sendiri. Dan kita sangat perlu Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kita perlu sekali kuat di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang penulisan Efesus ini sudah sekalian, Paulus baru saja bicara tentang pokok-pokok iman. Dia bicara tentang kesatuan hidup orang percaya. Dia bicara soal bagaimana cara hidup orang percaya. Dan kemudian dia mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, supaya dia mampu, supaya orang percaya dia senantiasa bertahan di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Menjadi kuat bukan dengan kekuatan sendiri, ya. Itu sebabnya dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya hanya di dalam Tuhanlah kita menjadi kuat. Kalau kita di luar Tuhan, kita lemah. Seperti ranting dan pokok anggur, dikatakan kita di luar pokok anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah sekalian, kita harus senantiasa menempel. Kita mengalami pertumbuhan rohani, tapi juga punya dasar rohani, yaitu di dalam Tuhan. Dengan istilah berakar di dalam Tuhan. Fungsi akar apa, saudara sekalian? Fungsi akar adalah untuk mencari sari-sari makanan. Tetapi yang kedua juga untuk menopang akan pohon itu supaya pohon itu kuat. Seringkali ada pohon yang tumbang, pohon yang rubuh, terkena tiupan angin. Tetapi kalau pohon punya akar yang kuat,
maka pohon itu akan bertahan di tengah-tengah angin atau tiupan yang keras sekalipun juga, saudara sekalian. Orang percaya itu digambarkan seperti apa, saudara sekalian? Orang percaya itu digambarkan seperti pohon korma atau pohon alas Libanon yang tumbuh di padang pasir. Bagaimana, saudara sekalian? Ya, tetapi akar-akarnya itu masuk ke dalam sehingga bisa menghasilkan buah. Kuat di tengah-tengah terpaan atau panasnya terik kehidupan dalam padang hidup. Demikian juga orang percaya, saudara sekalian, mendapatkan kekuatan tatkala kita bergantung kepada Tuhan. Akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar selalu ada di tanah yang benar, berakar ke dalam. Itulah sebabnya kita perlu berakar di dalam Dia. Artinya apa? Ada relasi kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kekuatan yang aku miliki itu bukan dari aku, tapi yang berlimpah bagi karena di dalam karena kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia rapuh, gak kuat, saudara sekalian. Secara fisik kita lemah, demikian juga secara rohani kita lemah. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, ada persekutuan kita dengan terus-menerus dengan Tuhan. Sekalipun ada badai, ada kesulitan, ada persoalan, ada pergumulan yang kita alami, kita tetap bisa bertahan. Karena apa? Kita punya relasi dengan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita. Sejak Paulus percaya kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, bukan berarti dia tanpa kesulitan terus-menerus dalam hidupnya mengalami pergumulan yang tanpa henti. Tetapi apa? Dia mendapat kekuatan yang daripada Tuhan karena relasi dengan Tuhan. Saudara sekalian, sampai dikatakan kita punya kekuatan itu jadilah kuat. Itu dalam bahasa artinya meningkatkan kekuatan, menjadi kuat atau membuat kuat. Itu artinya apa, saudara sekalian? Kekuatan yang kita miliki bukan otomatis, ya. Tidak pernah terjadi secara otomatis. Kita perlu latihan demi latihan. Latihan itu dimulai dari mana? Tatkala kita mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga akhirnya saudara seperti biasa kita menjadi kuat. Seorang bayi tatkala lahir dia tidak mungkin bisa langsung bicara dalam sini kuat. Dia perlu latihan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, saudara sekalian. Ada latihan rohani yang harus kita alami. Mempraktekkan firman Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, mampu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita kuat bukan untuk diri kita, tapi kita kuat juga untuk menopang orang lain. Kita kuat untuk menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti. Saudara sekalian, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita lemah. Tapi tatkala kita mau melihat orang lain dan kita berbagi kasih kepada orang lain, kita sendiri akan mendapat kekuatan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita tidak pernah melayani orang lain, kita lemah. Tapi kalau kita mau melayani orang lain, mengasihi orang lain, kita melihat kesusahan orang lain, kita bisa berbuat bagi orang lain, pasti membuat kita menjadi lebih semangat hidup dan kita akan menjadi kuat. Saudara sekalian, kita menjadi kuat bukan untuk diri kita, tapi untuk juga bagi kerajaan Tuhan. Kalau Tuhan juga akan mengaruniakan berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau makin usia memang makin merosot, itu fakta, ya. Otomatis hidup kita seperti itu. Tetapi tatkala kita merosot tubuh kita, jangan sampai taruh hati. Tetap kiai, tetap semangat, tetap melihat ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita berguna di mata Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan memberkati setiap kita.
Penyertaan-Mu selalu ada di setiap perjalanan hidup kami. Berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari. Saat ini ya Bapa, kami ingin memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang terkumpul ini bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang dengan rela hati memberikan persembahan ini, dan berilah hikmat pada orang yang mengelolanya. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mungkin ada pengumuman dari Ketua Usia Indah, kami persilakan Ibu Hana untuk maju ke depan. Beribadah seindah sekaligus merayakan ulang tahun yang ke-13. Terima kasih juga Bapak Pendeta Haryanto, kebetulan harus segera pulang. Jadi terima kasih Bapak Pendeta Haryanto. Juga terima kasih untuk para undangan majelis yang telah mewakili. Terima kasih juga ibu-ibu KW yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Juga tim penari dari KW. Terima kasih. Dan juga saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Selanjutnya untuk persekutuan bulan depan ada bulan Mei itu pelayan firman Ibu Lantina, ya. MC Ibu Yuli, Ibu Priscila Yuli, dan Seminar Pak Ukim dan Bu Santi. Dan pemusik Ibu Luciana. Tema jangan mau dipandang rendah karena usia indah. Dan selanjutnya
yang tugas kolektan maupun penyambut dari tim Matius. Untuk bulan depan ini kita sekaligus akan merayakan Paskah. Karena Paskah jatuh tanggal 20, kita akan merayakan pada bulan depan. Itu karena tanggal 1 Kamis pertama itu hari libur, hari buruh, hari merah, maka diundur tanggal 8. Jadi kita adakan tanggal 8 tetap jam 3 sore. Ya, tetap jam 3 sore kita dengan merayakan Paskah sekaligus. Dan di dalam acara Paskah kita akan adakan perjamuan kasih dari kita ke kita, tapi kita tidak makan, tetapi membawa kue. Satu orang 3 kue, ya, 3 kue, satu orang 3 kue. Jadi kita nanti makan bersama, makan kue, tidak makan besar. Jadi untuk seluruh anggota Usia Indah, kami harapkan juga membawakan kue 3 biji, bukan 3 macam ya, 3 biji. Ya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami atas nama pengurus mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 10 April ini. Tuhan Yesus berkati, panjang umur, sehat selalu. Dan untuk kami ingatkan untuk akhir tahun nanti pada waktu Natal kita adakan persembahan akhir tahun. Kita dari awalnya kita sudah menabung. Ingatkan juga seluruh anggota Usia Indah untuk terus menabung dari yang kecil-kecil supaya nanti pada waktu Natal kita dapat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan di dalam persembahan akhir tahun. Dan saya kira cukup sekian dukungan dari kami. Selamat ulang tahun bagi kami Usia Indah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup kami mohon untuk kesediaan dari Pendeta Hendy untuk maju berkat. Doa penutup dan berkat. Mari Bapak Ibu umpama yang berbahagia kita. Ya tetap semangat ya. Kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama terima kasih. Kami boleh memasuki usia yang ke-13 Komisi Usia Indah. Ini merupakan berkat Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan Tuhan sehingga komunitas Usia Indah ini boleh tetap ada, bahkan berkembang, masuk di dalam tahun yang ke-13, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, apalagi tak kala kami mengingat kembali tahun-tahun di mana kami juga pernah mengalami harus melalui masa pandemi. Persekutuan ini juga boleh tetap ada sampai hari ini. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Dan kiranya melalui juga firman Tuhan hari ini, bahwa meskipun fisik jasmani kami seiring dengan berjalannya usia makin bertambah merosot, makin bertambah berkurang, tidak seperti dulu waktu masih muda. Tapi itu tidak membatasi kekuatan rohani kami untuk tetap setia mengasihi, melayani Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami terus berdoa khususnya untuk persekutuan Usia Indah, kiranya terus berkembang, bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan, makin bertambah di dalam jumlah orang yang hadir di dalam persekutuan Usia Indah maupun juga di dalam jumlah penantalayan orang-orang yang aktif melayani Tuhan. Dan kami juga merindukan Tuhan bahwa dengan bertambahnya usia juga kebersamaan kami, keakraban kami, persekutuan di antara kami makin bertambah-tambah indah dan makin bertambah erat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir acara persekutuan Usia Indah sekaligus juga hari ulang tahun yang ke-13 dari Komisi Usia Indah ini, kami sungguh mohon Tuhan kiranya akan
siap menerima berkat Tuhan atas kami masing-masing. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, sudah. Silakan hamba Tuhan turun. Belum, Pak. Dan sekarang ada permintaan khusus untuk khusus pengurus dulu ya, memfoto dengan Pak. Oh, iya. Ya. Ayo silakan untuk khusus pengurus. Mau ulang tahun dia. Ada kue ulang tahun. Pak Hendi, Pak Hendi bersama pengurus, Pak.
menjadi berkat bagi kita semua. Sama dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Haryanto ya, jangan tawar hati. Dan di lagu ini juga jangan takut, karena kita pernah punya Tuhan yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Untuk acara berikutnya tidak ketinggalan, ibu-ibu dari KW juga akan mempersembahkan sebuah tarian.
Ya, sekarang kami serahkan kepada pengurus untuk memberikan bingkisan kepada hamba Tuhan. Kami silakan. Kami mohon untuk hamba Tuhan untuk maju ke depan. Pak Hendy, Pak Hendy, Pak Cahya, Iwan, Pak Jonathan, silakan maju ke depan. Bu Pici, Bulan, Pak Cahya, silakan Pak. Anaknya juga boleh. Orang belakang dari itu. Ya, kami serahkan kepada pengurus UI untuk menyerahkan bingkisan kepada hamba Tuhan. Silakan. Oh ya, Patrick lupa. Bentar-bentar main musik di belakang jadi lupa. Si ganteng begini lupa. Acara kami serahkan untuk pengurus. Silakan. Foto dulu, foto dulu. Oh, foto dulu. Iya, lupa berbawa bungkusannya. Oke. Foto dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Oke. Iya, beri tepuk tangan untuk pengurus dan hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Mewakili segenap bangsa Indonesia. Kami Seluruh bangsa Indonesia.